Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jokoda dari kelas PGMI 3C dengan NIM 22810700103. Di sini saya akan menyampaikan layanan informasi bimbingan konseling tentang kualitas pertemanan. Pernah gak sih kalian berpikir bahwa kok susah ya dapet temen, gimana ya cara ngedapetin temen, bagaimana ya ciri teman yang berkualitas. Nah, kita akan bahas di video ini. Menurut kalian, apa sih arti teman itu? Teman adalah seseorang atau 10 orang yang pernah atau sering berinteraksi bersama kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin nih bisa terlepas dari yang namanya teman. Contoh, kita lagi kesusahan, kita ngehubungin teman, kita lagi galau ngehubungin teman. Pada intinya, teman itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi saya akan menjelaskan bahwa teman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kenalan, yang kedua teman, yang ketiga sahabat. Pertama, kenalan atau yang biasa kita kenal. Biasanya kita berinteraksi hanya dalam waktu yang singkat, misal dalam suatu acara. Nah, kita ketemu dia, terus kita kenalan, dan kita tidak banyak tahu informasi tentang dia. Dia orang tuanya siapa, latar belakangnya seperti apa, dan sebagainya. Jadi intinya minim banget informasi tentang dia itu, dan biasanya sikap kita sangat formal ketika ketemu. Bercanda pun mikir-mikir sefrekuensi apa enggak ya gitu. Yang kedua, tahap teman. Nah, ini menurut Bapak Aristoteles, filsuf terbesar terkenal. Nah, katanya teman itu ada 3, terbagi menjadi 3. Teman itu terbagi menjadi 3. Nah, kata teman yang pertama, teman berdasarkan manfaat. Maksudnya saya berteman dengan dia, maka akan ada manfaat yang aku peroleh. Kalau hari ini aku membantu dia, di lain waktu dia akan membantu kita. Biasanya pertemanan ini karena suatu keadaan, contoh satu organisasi, satu kelas, dan sebagainya. Yang kedua, teman berdasarkan hobi. Artinya kita berteman hanya bersama orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Contoh, saya suka hobi berenang. Nah, dalam suatu perkumpulan itu orang-orang yang mempunyai hobi berenang saja. Tujuan dari pertemanan ini biasanya hanya untuk senang-senang atau refreshing, untuk mencari kebahagiaan. Yang ketiga, ada pertemanan berdasarkan karakter, kenyamanan karakter. Maksudnya ketika kita berteman dengan seseorang yang auranya positif banget, ketika seorang berteman dengan dia, kita itu merasa disupport atau didukung, didengarkan dengan baik, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap sahabat. Apa sih sahabat itu? Sahabat adalah orang yang benar-benar dekat banget sama kita, dan kita tahu baik buruknya, kelebihan dan kelemahannya, dia apa, dia seperti apa, sikapnya kayak gimana. Terus pokoknya kita tuh ke dia tuh gak malu-malu gitu, seakan kita punya ikatan emosional nih. Kayak contoh, dia itu lagi merasa sedih, nah kita itu ikut sedih gitu. Nah, itu level pertemanan menurut bimbingan konseling. Apakah kalian tahu cara untuk mengetahui apakah teman kita itu baik atau enggak? Nah, saya ada triknya. Pertama, adanya penerimaan pada diri kita. Maksudnya ketika kita berteman
ya kita terima apa adanya gitu. Kita nggak perlu jadi orang lain, dan mereka menerima kita dengan diri kita seperti ini, tanpa harus ya kamu minimal harus punya ini, kamu harus main sama ini, dan lain sebagainya. Kedua, adanya penghargaan terhadap privasi masing-masing. Makanya pertemanan yang baik akan menghargai ruang pribadi temannya masing-masing, baik diri kita atau teman kita. Kita harus memiliki privasi sendiri pada saat kita menunjukkan. Ini sangat menguntungkan banget, karena berarti tidak selalu harus bersama. Tiga, adanya saling pengertian dan mendengarkan satu sama lain. Kalau kita berada dalam lingkungan pertemanan seperti ini, berarti lingkungan seperti ini sudah bagus banget, karena adanya kepedulian dari teman-teman kita yang lainnya. Teman-teman yang baik tidak akan menjadikan dirinya itu selalu dominan dalam sebuah percakapan, sebuah cerita, dan sebagaimana mereka akan memberikan kesempatan kepada kita untuk mencurahkan isi. Keempat, adanya hubungan saling dukung ketika kita kesulitan. Nah, jadi teman itu pasti akan mendukung atau menolong kita ketika kita kesulitan, mendukung kita untuk melewati masa-masa kesulitan tersebut. Yang terakhir, apakah pertemanan kalian akan saling mengingatkan ketika berbuat salah? Kayaknya wajar banget ya orang itu kalau diingatkan pasti tersinggung dan sebagainya. Tetapi teman yang baik akan tetap menegur dan mengingatkan ketika kita berbuat salah. Mereka akan melakukannya dengan cara yang baik tanpa membuat kita kesal atau membuat kita malu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.